Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia. Geopolitik mempunyai dua arti, yaitu geo dan politik. Geo sendiri artinya adalah bumi, dan politik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu politis. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan tea adalah urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut juga wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai latar belakang, kedudukan, fungsi, dan tujuan sebagai dasar pembangunan pengembangan wawasan nasional di Indonesia. Poin A, latar belakang dan kedudukan wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara yang pertama yaitu falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar terjadinya wawasan Nusantara. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai tersebut adalah A. Penerapan hak asasi manusia atau HAM, seperti memberi kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang B. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang C. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan yang kedua, aspek wilayah Nusantara atau geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, pengaruh geografis merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan. Karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan, mengandung potensi konflik yang besar. Dan yang ketiga, aspek historis atau sejarah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Karena kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia hasil dari semangat persatuan dan kesatuan, karena Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Jadi semangat untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata waswas, yaitu Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Sedangkan terminologis, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan Republik Indonesia dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kedudukan wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan manusia. Wawasan nasional dalam paradigma nasional. Secara hierarki, posisi atau status wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah Undang-Undang 1945.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mas Abida Arama akan melanjutkan pada poin B, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan keputusan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Menurut Christine St. Kansil, SHMHDKK, ada dua fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ada dua. Yang pertama, tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Yang C, unsur dasar wawasan Nusantara itu ada tiga. Yang pertama, wadah kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa meliputi segenap seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, tata laku. Tata laku tersebut hasil interaksi antara wadah dan isi. Wawasan Nusantara terdiri dari tata laku batiniah, mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah, tercermin dari tindakan, perbuatan, perilaku dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yakin Surat Putra akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya, yaitu mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Ya, langsung saja ke poinnya, yaitu poin D, yaitu implementasi wawasan Nusantara. Mengenai implementasi wawasan Nusantara ini, kita dapat memperhatikan dalam hal-hal. Yang pertama adalah hal politik, kedua adalah hal ekonomi atau kehidupan ekonomi, yang ketiga adalah kehidupan sosial, dan terakhir adalah kehidupan pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik, dalam pelaksanaannya politik sudah diatur dalam undang-undang partai politik, pemilihan umum dan pemilihan presiden harus sesuai dengan hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Yang kedua adalah dalam kehidupan ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi itu harus melibatkan partisipasi dari rakyat, sehingga terjadinya atau terciptanya upaya keadilan dalam ekonomi. Yaitu seterusnya adalah dalam kehidupan sosial, dengan cara mengembangkan dan melestarikan budaya yang telah ada di Indonesia ini, dan menciptakan hubungan yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi suku, ras, budaya, agama, keyakinan, dan hal lainnya. Setelah itu yang terakhir adalah kehidupan pertahanan dan keamanan. Mengenai kehidupan pertahanan dan keamanan, kita perlu membangun rasa persatuan dan kesatuan atau solidaritas terhadap masyarakat, dan juga menyediakan sarana prasarana untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara Indonesia. Ya, itu mengenai poin terakhir. Langsung saja ke kesimpulannya mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Geopolitik bisa disebut sebagai wawasan Nusantara yang memiliki latar belakang dan tujuan serta fungsinya, sehingga dikembangkan dan berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan untuk membentuk dan membina masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, geopolitik ini bisa dikatakan juga dengan sistem politik atau sebuah peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dan pandangan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ini harus
didasari pada nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang dengan jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 agar terciptanya kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari pemateri, mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran, silakan, sehingga dapat menjadikan acuan bagi kami untuk lebih baik ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.